Bab 676, Pengkhianatan Istana Pedang Suci. Jiang Chen. Nama ini memicu ingatan samar di hati kepala sekte Qinmo. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasinya, bukanlah masalah besar untuk mengingat semua yang mereka dengar, tidak peduli seberapa kecil detailnya. Belum lagi, berita menarik dari sebuah nama telah jatuh dari bibir Kaisar Merah Besar. Namun, dia ingat dengan jelas bahwa anak ini seharusnya terjebak di Gunung Rippler Mirage. Apakah ada kesalahan dalam kecerdasan mereka? Hatinya mulai gelisah tanpa peringatan. Entah bagaimana, sulit baginya untuk menekan perasaan itu. Kamu dipanggil Wang Han, kan? Apakah Anda yakin Jiang Chen ada di alam Paramon? Bahkan pada usianya, Qinmo tidak sepenuhnya mampu menjaga ketenangannya. Bagaimanapun, Jiang Chen adalah seseorang yang secara pribadi telah diungkapkan oleh Kaisar. Dia bahkan telah mengirim orang kepercayaannya di kepala sekte terkuat, pembunuh naga dan pasir mengalir, ke Gunung Rippling Mirage. Satu-satunya misi mereka adalah mencari dan membawa kembali Jiang Chen. Ini saja berbicara banyak tentang seberapa besar Kaisar menghargai Jiang Chen. Seberapa hebat pencapaiannya jika dia, Qinmo, menangkap anak ini. Dia segera membuang semua pikiran tentang istana pil regal dan omong kosong lainnya ke belakang kepalanya. Hanya ada satu tujuan yang tersisa di benaknya, dan itu adalah Jiang Chen. Wang Han fasih dalam mengamati orang, dan dia tidak berkata apa-apa ketika dia melihat kepala sekte sangat memperhatikannya. Tuanku, ini sepenuhnya benar. Semua orang mengira Jiang Chen masih berada di Gunung Rippling Mirage, tetapi siapa yang akan membayangkan keanehan anak ini? Dia menemukan celah dalam formasi dan berhasil menyelinap keluar. Anak itu selalu memiliki keberuntungan konyol seperti ini. Kepala sekte mungkin cukup yakin pada saat ini. Fantastis. Benar-benar fantastis. Untuk berpikir bahwa apa yang saya cari begitu lama telah disampaikan langsung ke tangan saya. Dia menepuk bahu Wang Han, kan? Anda tidak buruk. Orang yang menyesuaikan tindakan mereka dengan situasi tidak kurang dari bijaksana. Saya berkeinginan untuk menerima Anda sebagai murid. Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Wang Han senang mendengar ini, murid Wang Han menyapa Tuan yang terhormat. Dia segera berlutut dan bersujud ke kepala sekte, setiap tindakan meneteskan ketulusan. Saat dia bangkit, dia menamparkan dadanya, Tuan yang terhormat, murid Anda ingin secara pribadi memimpin jalan dan memasuki alam Paramon untuk membunuh Jiang Chen. Kepala sekte mungkin tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus. Aku sedang menunggu kata-kata ini. Jika sudah lain waktu dan alam Paramon belum terbuka, bahkan Qinmo mungkin tidak akan bisa membuka segelnya. Paling tidak, dia harus membayar harga yang sangat tinggi untuk melakukannya, pertukaran yang jelas tidak sepadan. Namun, alam Paramon dibuka selama 9 hari setiap 30 tahun, dan saat ini, tidak ada harga yang harus dibayar untuk masuk. Hehe, selamat Taois Qinmo. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar akan memiliki keinginan untuk menerima seorang murid. Kepala sekte Sing berpakaian hitam dari sekte Qitian dan kepala sekte Fu dari sekte mesin terbang emas maju ke depan untuk menyampaikan harapan baik mereka. Kepala sekte Leng dari sekte bambu tetap diam di samping, wajahnya gelap. Kepala sekte Qinmo berbicara dengan lemah, Wang Han ini adalah murid pribadiku di masa depan. Anda tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama lagi. Tentu saja, selamat keponakan bijak Wang. Anda beruntung bisa menarik perhatian Taois Qinmo. Mereka yang menyesuaikan tindakan mereka dengan waktu adalah bijaksana, bukan? Keponakan bijak Wang, kamu perlu berbuat banyak untuk membuktikan dirimu kepada tuan barumu. Wang Han sangat senang bahwa bunga-bunga bermekaran di hatinya ketika dia melihat betapa sopannya kedua pembudidaya alam kaisar ini berbicara kepadanya. Dia merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang sangat bijaksana. Namun pemandangan itu, menyebabkan orang-orang dari Myriad Domain menjadi ternganga karena takjub. Beberapa dengan emosi yang lebih berapi-api mulai mengutuknya dengan keras. Kamu makhluk yang tidak tahu malu. Mengambil pencuri untuk tuanmu. Petik 2. Wang Han, kamu benar-benar memalukan keluarga Wangmu. Kamu telah membuang semua martabat istana pedang suci. Beberapa bahkan mencemooh Wang Jianyu secara langsung. Wang Jianyu, jadi ini keturunan langsungmu, Ekspresi Wang Jianyu hitam, dia benar-benar tidak memiliki tanggapan untuk semua ini. Agaknya Wang Han yang mengirim pesan bisu kepada kepala sekte Qinmo, Tuan yang terhormat, adalah keberuntungan 3 masa kehidupan bahwa murid ini dapat membawamu untuk tuanku. Namun,
Beberapa istana pedang suci adalah petarung yang baik. Saya akan berusaha bekerja keras atas nama tuan saya dan merekrut mereka ke dalam sekte sitar kami. Petik 2. Wang Han tidak memiliki banyak perasaan terhadap orang lain, tetapi Wang Jianyu adalah kakeknya dan mereka memiliki darah yang sama. Dia secara alami tidak bisa hanya menggantung kepala sekte sampai kering, atau itu benar-benar akan menjadi noda dalam hidupnya. Meninggalkan sekte untuk mencari status yang lebih tinggi adalah pemandangan yang sering terlihat di dunia bela diri Dao. Kepala sekte Qin Mo tersenyum, kamu adalah muridku mulai sekarang, jadi aku secara alami akan memberimu kesempatan. Terserah Anda berapa banyak yang bisa Anda yakinkan. Tapi ingat, aku ingin orang yang setia. Mereka dapat melepaskan ide apapun untuk merencanakan setelah bergabung dengan sekte sitar saya, atau yang lain. Harap damai, guru yang terhormat, mereka yang mengenali gambaran yang lebih besar tempat mereka tinggal adalah bijaksana. Jika mereka bertahan dalam delusi mereka, maka itu hanyalah fungsi dari kebutaan mereka. Wang Han menoleh ke Wang Jianyu, kepala sekte, saya sudah mengajukan permohonan atas nama semua orang, dan orang-orang dari Istana Pedang Suci yang bersedia mengubah kesetiaan mereka bisa datang. Ingat, perubahan kesetiaan berarti kesetiaan penuh. Mereka yang memiliki ikatan lain tidak perlu datang. Anda hanya memiliki satu kesempatan, dan mereka yang belum berjalan setelah saya menghitung sampai 10 akan dianggap sebagai musuh sekte sitar saya. Mereka akan dibunuh tanpa kecuali. Kata-katanya tentang sekte sitarku membuat semua orang di sisi Myriad Domain mengeluarkan kutukan keras saat mati rasa merayapi kulit kepala mereka. Mereka jelas muak dengan ketidakberdayaan Wang Han. Ayo, Wang Jianyu, sembahlah kaki bau cucumu. Benar-benar menjijikkan, Istana Pedang Suci penuh dengan pengecut. Pah, pengkhianat, kalian mengoceh setiap hari tentang bagaimana Regal Pil Palace berkolusi dengan musuh luar, tetapi pada akhirnya, kamulah yang paling tidak berdaya. Petik 2. Pelecehan verbal menghujani dari sisi Myriad Domain. Emosi semua orang mulai tinggi di lingkungan yang tegang ini, dan kemarahan mereka terlihat jelas. Jenis keputusasaan yang dirasakan seseorang ketika kematian menatap wajah mereka membuat semua orang melampiaskan emosi mereka dengan cara yang sangat ekstrim. Wajah Wang Jianyu gelap saat dia berjalan keluar dari kelompok pembudidaya Myriad Domain. Dia hanya mengambil waktu sejenak untuk berpikir. Mereka yang mau mengikuti sekte sitar, maju. Saya tidak akan memaksa mereka yang tidak mau. Dia telah menilai situasi dan tahu bahwa kematian adalah kesimpulan yang pasti jika mereka dengan keras kepala menggali tumit mereka. Meskipun dia sangat membenci gagasan berada di bawah atap seseorang, dia tidak punya alasan untuk tidak menyerah sekarang karena cucunya sendiri sudah melakukannya. Tindakannya meniup sisa Istana Pedang Suci. Mereka bisa memahami pengkhianatan Wang Han, tetapi kepala sekte juga telah berubah menjadi pengkhianat, begitu saja. Jenius kedua dari Istana Pedang Suci Jing Feng tidak bisa menahan diri lagi. Wang Jianyu, apakah ini caramu dan cucumu tetap setia pada warisan Istana Pedang Suci? Wang Jianyu tidak menyangka bahwa generasi muda akan begitu berani menghakiminya, bukan para tetua. Dia menatap Jing Feng dengan dingin, hanya yang kuat yang berhak membicarakan warisan. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda layak? Jing Feng sangat marah tanpa berpikir, Wang Jianyu, kami tidak bisa menghentikanmu dan cucumu untuk pergi ke musuh, tapi letakkan pedang suci di punggungmu. Itu adalah pedang warisan yang dimiliki oleh Istana Pedang Suci. Anda mungkin telah menyerah, tetapi warisan Istana Pedang Suci belum jatuh. Petik 2. Kata-katanya disambut dengan tepuk tangan meriah, tetapi sedikit orang mulai mengalir dari Istana Pedang Suci karena semakin banyak orang mulai mengambil tempat mereka di sisi Wang Jianyu. Jelas bahwa mereka berencana untuk beralih kesetiaan juga. Jing Feng menyaksikan nomor di sisinya berkurang sampai hanya ada satu tetua veteran yang tersisa. Dia cukup tersentuh, Penatua Ming, kaulah yang memiliki prinsip paling benar, oke. Tetua veteran itu tiba-tiba menyeringai dan meninju dada Jing Feng tanpa peringatan. Jing Feng bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tinjunya mengenai dantiannya. Bam! Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Penatua bergerak seperti kilat, mengejar tubuh terbang dan memenggal Jing Feng dalam satu tebasan kejam. Dia berbalik untuk berjalan ke arah Wang Han dengan ekspresi menjilat, Tuan Mudahan, si idiot Jing Feng tidak mengenali gambaran yang lebih besar. Aku sudah mengeksekusinya untukmu. Wang Han memiliki hubungan baik dengan Jing Feng sebelumnya,
tetapi yang terakhir baru saja menghina dia dan kakeknya sekarang. Wang Han merasa bahwa dia telah kehilangan banyak muka dan tentu saja tidak bersimpati dengan Jing Feng. Kamu telah melakukannya dengan baik, Wang Han mengangguk sedikit dan berjalan ke kepala sekte sitar. Tuan yang terhormat, hanya yang ini yang buta. Kami sudah merawatnya. Kepala sekte Qin Mo tersenyum, hampir tidak tertarik, saat dia melihat Penatua Ming, siapa namamu? Menanggapi kepala sekte Tuan, yang rendah hati ini adalah Ming Wangyu. Saya bersedia melayani Master Sekte. Petik 2, kepala sekte Qin Mo mengangguk sedikit, dan nada santainya turun ke level beku, kamu bisa membunuh sektemu sendiri hari ini, jadi bagaimana aku tahu kamu tidak akan membunuh sekte sitarku besok? Apa gunanya sekte sitar saya untuk orang yang tidak berperasaan seperti itu? Petik 2, Ming Wangyu ketakutan saat mendengar ini. Cahaya dingin melintas saat kepala sekte Qin Mo memetik kunci yang menyanyikan nada seperti pedang. Sebelum Penatua Ming menyadarinya, kepalanya telah terpisah dari tubuhnya, terbang ke langit. Tubuh tetua itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Membunuh seseorang semudah menghancurkan semut ke Qin Mo. Dia mengalihkan pandangannya ke Wang Jianyu dan yang lainnya. Ingat, sekte sitar saya tidak membuang sampah, terutama sampah dengan loyalitas yang goyah. Anda dapat meminta perlindungan dari sekte sitar, tetapi Anda harus menunjukkan ketulusan Anda untuk memberitahu saya bahwa Anda bukan sampah. Petik 2, Wang Jianyu buru-buru menjawab, bawahanmu bersedia memimpin pasukan ke dalam formasi sekte sitar dan mengalahkan orang-orang bodoh yang keras kepala dan picik ini. Kepala sekte Qin Mo melambaikan tangannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk berjalan ke 3 pembudidaya alam kaisar lainnya. Semuanya, sekte yang lolos sebelumnya adalah Istana Pil Regal. Sejauh yang ditunjukkan oleh intel kami, kemungkinan besar mereka memiliki harta berharga pada diri mereka. Sementara saya ingin mengejar mereka sendiri, saya tidak bisa mengabaikan situasi di sini. Jadi saya meninggalkan kesempatan ini untuk salah satu dari Anda. Siapa di antara kalian yang ingin mengejar mereka? Istana Pil Regal, mereka akrab dengan nama ini. Kaisar telah menekankannya sebelum mereka pergi, menyebutkan bahwa ada banyak ramuan roh peringkat langit yang dapat ditemukan pada mereka. Dengan demikian, 3 sekte lainnya sangat tergoda. Kepala sekte Qin Mo tersenyum tipis, menurut intelijen, pasti ada ramuan roh peringkat langit dan bahkan lebih banyak ramuan roh peringkat bumi. Jika tidak ada di antara kalian yang ingin pergi, saya dapat menyusahkan diri sendiri untuk mengejar mereka juga. Petik 2, dia memainkan taktik maju sambil mundur. Memang, kepala sekte Leng dari sekte bambu segera angkat bicara, saya akan pergi. Mereka menerobos sudut tenggara, wilayah yang dipertahankan sekte bambuku. Itu adalah sekte saya yang melakukan pengawasan ini, dan tentu saja saya secara pribadi harus memperbaikinya. Bagaimana saya bisa meminta orang lain untuk membersihkan setelah kekacauan kita? Ini adalah alasan yang terdengar benar dan mulia, tetapi semua orang tahu bahwa dia pergi karena ramuan roh peringkat langit Istana Regal Pil. Sekte Kepala Leng, sekte Anda membuat kesalahan, tetapi siapa yang tahu apakah Anda benar-benar dapat memperbaikinya atau tidak? Menurut pendapat saya, biarkan sekte Kitian saya pergi. Kepala sekte Leng bersemangat dengan sukarela. Hehe, dalam hal pelacakan, mesin terbang pelacakan yang dihasilkan sekte saya adalah yang terbaik. Biarkan sekte saya pergi. Petik 2, ketiganya mulai berdebat dengan sengit. Pekerjaan yang nyaman seperti ini jauh lebih baik daripada tinggal di sini dan bertarung melawan kekuatan domain segudang yang keras kepala. Bab 677, Berburu di Alam Paramon. Pada akhirnya, mereka benar-benar menarik sedotan untuk memutuskan tanggung jawab masing-masing. Sekte Bambu beruntung, menggambar tugas untuk memburu Istana Pil Regal. Sedikit senyum memecahkan wajah menyeramkan sekte Kepala Leng. Kalau begitu, kita sudah sepakat, bukan? Saya akan meninggalkan masalah yang tidak semestinya di sini untuk Anda semua. Dia memanggil sebagian anak buahnya dan berlari menuju daerah tenggara. Kepala sekte Qin Mo senang melihat kepala sekte Leng pergi, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa di permukaan saat dia berjalan ke depan. Kepala sekte Sing, kepala sekte Fu, apakah kalian berdua tertarik untuk memasuki alam Paramon bersamaku? Saya mendengar bahwa masih ada beberapa tikus yang berkeliaran di dalam alam Paramon. Perintah kami adalah untuk melenyapkan mereka semua, Anda tahu. Petik 2, kepala sekte Sing berpakaian hitam melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, bukan.
Saya pernah mendengar bahwa Paramount Realm adalah tempat kelahiran kembali, dan tidak hanya dipenuhi dengan energi mati, tetapi juga mengandung jumlah kekuatan hidup yang sangat rendah. Jika kita para pembudidaya alam kaisar harus masuk ke dalam, kita mungkin akan diserang oleh energi di dalam. Saya tidak punya niat untuk masuk. Petik 2. Alam Paramount terlarang tidak hanya untuk para ahli alam kaisar, tetapi bahkan para pembudidaya di tingkat yang lebih tinggi. Itu berisi sejumlah besar energi mati yang akan menimbulkan korosi pada makhluk hidup, terutama para ahli ranah kaisar. Selain itu, tingkat energi kehidupan di dalam alam Paramount terlalu lemah. Memang benar bahwa seorang kultivator kerajaan kaisar akan menemui banyak ketidaknyamanan jika mereka masuk ke dalam. Faktanya, kemungkinan mereka akan dilahap oleh energi mati di dalamnya jauh lebih tinggi daripada para ahli alam bijak. Para pembudidaya alam bijak belum mencapai tingkat kekuatan yang diperlukan untuk memicu respons dari energi mati, dan dengan demikian jumlah vitalitas yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan jumlah yang dikonsumsi oleh para ahli alam kaisar. Oleh karena itu, energi mati lebih tertarik pada ahli alam kaisar daripada pembudidaya alam bijak. Inilah sebabnya mengapa seorang ahli ranah kaisar biasanya enggan memasuki tempat kelahiran kembali seperti alam Paramount kecuali jika itu kritis. Namun, setelah mendengar dari Wang Han bahwa Jiang Chen berada di dalam Paramount Realm, tidak mungkin Qin Mo melewatkan kesempatan itu, tidak peduli seberapa berisikonya itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan Sekte Sitar untuk meraih kemenangan. Jika dia berhasil menangkap Jiang Chen, maka baik merampok Jiang Chen dari warisannya atau menyerahkannya kepada kaisar akan menghasilkan pahala yang besar. Faktanya, ini mungkin menjadi kesempatan sempurna bagi sektenya untuk bangkit dan menjadi sekte peringkat ketiga. Seperti kata pepatah, hadiah dapat ditemukan dalam risiko. Bagaimana menurutmu, Kepala Sekte Fu? Kepala Sekte Fu dari Sekte Mesin Terbang Emas juga menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak, aku akan lulus juga. Saudara Qin Mo, kamu tidak bisa. Kepala Sekte Qin Mo mengangguk dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika saya harus mengambil sedikit risiko? Seseorang harus memenuhi perintah kaisar. Dia berbicara sendiri dengan benar sehingga kedua kepala sekte dari Sekte Mesin Terbang Emas dan Sekte Kitian tidak dapat memahami apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mereka menolak untuk percaya bahwa lelaki tua ini sama mulianya dengan yang dia klaim. Pasti ada semacam rahasia yang tak terkatakan yang terlibat. Namun, mereka juga benar-benar tidak ingin melangkah ke tempat kelahiran kembali. Lagi pula, hanya ada beberapa anak muda yang menjalani cobaan mereka di dalam. Kepala Sekte Qin Mo tidak mungkin tertarik pada anak-anak muda itu, bukan? Apakah dia berpikir untuk memenangkan sekelompok jenius muda untuk sektenya? Mereka mengakui bahwa itu adalah kesempatan yang agak menarik, tetapi mereka masih tidak mau mengambil risiko sebesar ini untuk masalah sekecil itu. Mereka berpikir bahwa mungkin tujuan Kepala Sekte Qin Mo adalah beberapa warisan di dalam alam Paramount. Bagaimanapun, setiap pembudidaya yang bisa menjalani kelahiran kembali di tempat kelahiran kembali adalah alam kaisar atau bahkan lebih tinggi. Namun, hanya ada beberapa ahli ranah kaisar yang ada dalam sejarah Myriad Domain, di mana mereka akan menemukan keberuntungan untuk mendapatkan warisan tingkat kaisar. Oleh karena itu, kedua kepala sekte akhirnya memutuskan untuk tidak memasuki area tersebut. Alasan Kepala Sekte Qin Mo melompati begitu banyak rintangan adalah untuk memasuki alam Paramount sendirian. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa gembiranya dia ketika dia menemukan bahwa kedua kepala sekte tidak mau menemaninya. Kalau begitu, aku akan memimpin muridku yang baru direkrut dan kelompok prajurit yang membelot ini ke alam Paramount. Pasukan utama dari Sekte Sitar saya akan tinggal di sini dan melenyapkan perlawanan remeh ini. Saat dia mengatakan ini, Kepala Sekte Qin Mo memberi isyarat agar wakil sektenya pergi. Nomor 2, untuk sementara saya akan menyerahkan tugas ini kepada Anda. Ingatlah bahwa gulma hanya dapat dimusnahkan dengan membakar akarnya. Jangan biarkan satu orang pun meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kepala Sekte Sing, Kepala Sekte Fu, kalian berdua seharusnya cukup untuk menangani apapun yang mungkin muncul di sini, kan? Jangan khawatir, Saudara Qin Mo. Bagaimanapun, kami adalah alam kaisar, dan yang terkuat di antara domain segudang hanya berada di alam bijak tingkat ke-9. Tidak akan ada kecelakaan bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa. Hati-hati, dan jangan meremehkan musuh kita. Kepala Sekte Qin Mo melambaikan tangannya dan berbicara kepada kelompok Wang Jianyu, pimpin jalan.
Ada 6 dalam kelompok Wang Jianyu. Status mereka saat ini tidak ada bandingannya dengan Wang Han, jadi tentu saja mereka harus berjalan di depan. Sementara itu, Wang Han mengikuti di belakang dengan kepala sekte Qin Mo, melihat gambar seorang murid yang rajin melayani setiap kebutuhan tuannya. Orang harus mengatakan bahwa Wang Han sangat pragmatis. Dia terlihat tinggi dan perkasa ketika masih berada di Istana Pedang Suci, tetapi setelah memasuki pengawasan kepala sekte Sitar, dia entah bagaimana berhasil memasang penampilan seperti pelayan terlatih sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas keheranan. Semua sekte Myriad Domain lainnya pecah dalam ejekan dan ejekan ketika mereka melihat bahwa Istana Pedang Suci benar-benar akan memimpin musuh mereka ke alam Paramon. Wang Jianyu, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan, dasar tua. Istana Pedang Sucimu akan tercatat dalam sejarah sebagai buah bibir untuk keburukan. Wang Han, kau kecil, beraninya kau menjual dirimu pada musuhmu. Murka surga akan memukulmu. Mereka tidak bisa menjaga ketenangan mereka lebih lama lagi. Jenius terbesar sekte semuanya berada di dalam alam Paramon. Kepala sekte Qin Mo ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan jika dia masuk ke dalam, maka kemungkinan besar semua 100 atau lebih pembudidaya di dalam Paramon Realm akan binasa. Mereka telah memutuskan untuk bertarung dengan sekuat tenaga sampai akhir, tetapi mereka tidak sepenuhnya kehilangan harapan di dalam. Sedikit harapan ini telah dengan hati-hati ditempatkan di pundak para jenius muda yang saat ini berada di dalam alam Paramon. Selama para jenius muda ini tidak binasa, maka Myriad Domain masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tapi sekarang, Wang Jianyu dan para lainnya di Istana Pedang Suci jelas telah memutuskan untuk menarik karpet dari bawah kaki mereka dan menghancurkan semua harapan mereka sampai ke akar-akarnya. Jika ini bukan pengkhianat penuh sebelumnya, mereka sekarang. Namun, mereka masih dikepung dari semua sisi. Mereka tidak bisa menghentikan musuh mereka masuk bahkan jika mereka mau. Selain itu, kepala sekte Qin Mo begitu kuat sehingga dia telah menghancurkan lebih dari 200 orang dengan nada ceroboh terkepung di semua sisi. Alam Kaisar tingkat ketiga seperti dia menenggelamkan semua hati ke dalam keputusasaan yang mendalam. Di sisi lain, Xiang Wentian sebenarnya sangat gembira dengan pergantian peristiwa ini. Dia telah mengumpulkan kekuatannya untuk bentrokan akhirnya selama ini, dan sekarang dia mengirim pesan diam ketiga kepala keluarganya, saudara-saudaraku, alam Paramon secara alami menolak ahli ranah Kaisar, jadi orang tua ini mungkin belum tentu bisa bertindak sesuai keinginannya di dalam. Fakta bahwa dia akan pergi juga merupakan peluang bagi kami. Awalnya, kami hanya memiliki peluang 30 hingga 40% untuk menembus pengepungan mereka, tetapi sekarang saya percaya bahwa peluang kami telah meningkat menjadi setidaknya 70%. Persiapkan dirimu, pastikan pasukan dalam keadaan baik dan tunggu sinyalku. Saat aku memberi sinyal, panggil kekuatan totem dan fokuskan semuanya padaku. Aku akan membuka jalan untuk kita. Setelah Jiang Chen memasuki wilayah transenden, dia tinggal di sana selama 2 hari penuh. Lebih dari setengah dari 9 hari telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia masih tidak menemukan apapun kecuali sesuatu yang kecil di pinggiran wilayah transenden. Itu sangat kosong di dalam area ini. Pasir kuning membentang sejauh mata memandang, tanah yang sama sekali tidak memiliki kehidupan. Dia bahkan tidak bisa menemukan bayangan warisan atau tempat kelahiran kembali. Hal paling mematikan tentang tinggal di dalam wilayah ini adalah jumlah kekuatan hidup yang dikandungnya sangat sedikit. Jiang Chen bahkan harus mengandalkan beberapa pilnya untuk mempertahankan fungsi vital yang normal. Dia jelas tidak bisa mengirim tikus penggigit emas dalam situasi ini juga. Jika tidak, jumlah besar mereka akan sempurna untuk kesempatan ini. Mungkinkah wilayah transenden ini benar-benar tidak layak mendapatkan reputasinya? Mungkin tidak ada orang lain selain aku yang akan memasuki tempat seperti itu, kan? Ketika Jiang Chen memikirkan ini, riak kecil tiba-tiba muncul di kesadarannya. Riaknya sangat lemah, tetapi Jiang Chen menangkapnya dengan jelas. Jiang Chen segera menyembunyikan kesadarannya sendiri dan kemudian sosoknya menggunakan medan berpasir. Sesosok berlari dengan cepat ke area di mana dia berada tak lama kemudian. Sosok ini tidak memperlambat langkahnya atau gentar. Dia melewati Jiang Chen, jelas tidak memperhatikannya di daerah itu. Jiang Chen menunggu sampai sosok itu menempuh jarak yang cukup aman. Tepat ketika dia akan keluar dari tempat persembunyiannya, riak lain muncul. Sosok lain benar-benar bergegas dari kejauhan juga. Sosok ini sepertinya sedang melacak sesuatu.
Yang ini telah menekan aura dan energinya hampir sempurna, tetapi Jiang Chen masih bisa menangkap cukup banyak untuk mengidentifikasi dirinya. Itu sebenarnya jenius nomor 2 Istana Regal Pil, Jun Mobai. Jiang Chen berpikir, ini dia. Kepala istana menyuruhku untuk terus mengawasinya. Aku ingin tahu ada apa dengan Jun Mobai ini. Dia penasaran. Dia menunggu sampai Jun Mobai pergi jauh sebelum akhirnya keluar dari persembunyiannya. Memikirkan bahwa dua orang telah memasuki wilayah transenden berturut-turut. Tapi siapa orang lain selain Jun Mobai? Berbicara secara logis, itu normal bagi para jenius untuk memasuki wilayah transenden untuk mencari keberuntungan. Namun, fakta bahwa mereka mempercepat perjalanan mereka saat mengetahui tempat ini tidak bernyawa berarti bahwa motif mereka tidak sesederhana hanya mencari keberuntungan. Jiang Chen curiga ada sesuatu di sini yang bahkan dia tidak tahu. Dia memutuskan untuk mengikuti mereka dan melihatnya. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apa-apa sebagai hasilnya, dia bisa memeriksa Jun Mobai dan melihat apakah dia benar-benar mata-mata. Untuk sementara waktu, belalang mengejar jangkrik, tidak menyadari Oriole mengejar dari belakang. Kemampuan pelacakan Jiang Chen luar biasa. Dia bisa menggunakan kesadarannya untuk mengunci jejak Jun Mobai dengan menangkap jejak kecil yang tertinggal. Pengejaran ini terus berlangsung selama setengah hari penuh. Tiba-tiba, Jiang Chen menyadari bahwa mereka telah tiba di dekat sebuah danau. Sebuah danau biasa akan berwarna biru langit atau hijau tua. Namun, danau ini berwarna hijau kehitaman. Faktanya, warnanya sangat gelap sehingga hampir hitam pekat. Danau itu sangat besar, dan air payaunya memberikan perasaan yang sangat aneh. Jiang Chen memperhatikan bahwa Jun Mobai sudah berhenti. Jiang Chen tidak berani bergerak terlalu dekat dengannya. Sebaliknya, dia perlahan-lahan merangkak mendekat dari bawah tanah. Jun Mobai saat ini berdiri di samping danau dan memainkan benda seperti cincin di telapak tangannya. Dia sepertinya merasakan sesuatu melalui cincin itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Ini karena dia melihat sesosok sedang menatapnya dengan dingin dari seberang danau. Sosok itu ternyata adalah Lin Hai dari Sekte Utara Kegelapan. Apa yang kamu lakukan di sini, Jun Mobai? Lin Hai menatap Jun Mobai dengan ekspresi tajam. Matanya dingin dengan pengawasan yang tak terkendali. Karena Jun Mobai telah melacak Lin Hai ke tempat ini sebelumnya, dia tidak terkejut melihat yang terakhir muncul. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, peringkatmu bahkan lebih rendah dariku. Jadi mengapa saya tidak bisa berada di sini jika Anda bisa? Petik 2. Jun Mobai telah berhasil menembus 4 besar selama upacara agung, jadi peringkat Lin Hai memang lebih rendah darinya. Saya akan menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini segera, nada suara Lin Hai acuh tak acuh. Jun Mobai tertawa terbahak-bahak, kau menyuruhku pergi. Mengapa saya harus pergi dan bukan Anda? Petik 2. Ekspresi Lin Hai menjadi gelap. Jun Mobai, aku akan memberimu kesempatan untuk mempertahankan sebagian wajahmu demi persahabatan antara Istana Pil Kerajaan dan Sekte Utara Gelapku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa mengusir Anda jika Anda menolak untuk pergi? Jun Mobai tersenyum tenang, Lin Hai, jangan berpura-pura lagi pada saat seperti itu. Apakah kamu benar-benar murid Sekte Utara Kegelapan? Ekspresi Lin Hai tiba-tiba berubah. Jantung Jiang Chen juga berhenti berdetak dari tempat persembunyiannya. Apa yang dia maksud? Apakah jenius nomor 1 dari Sekte Utara Kegelapan, Lin Hai, juga seorang mata-mata? Bab 678, Kaisar Featherflight, Istana Misterius. Itu cukup jelas dari nada bicara Jun Mobai bahwa dia juga bukan murid Istana Pil Regal sejati. Jiang Chen merasa sangat sedih untuk Myriad Domain secara tiba-tiba. Itu tampak seperti entitas padat di permukaan, tetapi siapa yang tahu bahwa itu telah ditembus ke tingkat ini? Berapa banyak pion eksternal yang disembunyikan di berbagai sekte besar. Namun, Lin Hai tampaknya tidak mau mengakui hal-hal terlalu mudah. Dia mendengus dingin beberapa kali setelah keterkejutannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jun Mobai, apakah kamu akan enyah atau tidak? Aku memberimu kesempatan terakhirmu. Dia tampaknya berada di batas kesabarannya saat permusuhannya menjadi terbuka. Enyah. Nada bicara Jun Mobai sekeren biasanya. Kau salah mengira situasinya, bukan? Bahkan jika Anda ingin, Anda tidak memiliki kesempatan untuk lari lagi. Jika tebakanku benar, Lin Hai, kamu adalah murid dari ibu kota surgawi abadi, bukan? Ibu kota surgawi abadi. Hati Jiang Chen tenggelam.
Dia telah melakukan studi mendalam tentang benua jurang surgawi beberapa tahun terakhir ini. Buku yang diberikan Huanger kepadanya bertahun-tahun yang lalu memiliki beberapa catatan tentang benua jurang surgawi, jadi dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang alam keberadaan ini. Dia tahu bahwa ibu kota surgawi abadi juga merupakan sekte peringkat pertama, kelas berat lain dari 8 wilayah atas. Itu relatif pada tingkat yang sama dengan sekte langit Ninesuns. Jiang Chen merasa kepalanya sakit. Dia selalu berpikir bahwa hanya sekte langit Ninesun yang telah menyusup ke Myriad Domain, tetapi sekarang tampaknya semua orang di Myriad Domain terlalu naif. Wilayah itu adalah sepotong daging yang gemuk. Tapi apa yang begitu menggoda tentang itu? Dia juga tidak punya jawaban untuk ini. Kebun herbal kuno Gunung Rippler Mirage. Meskipun ada beberapa ramuan roh peringkat langit di sana, itu bahkan tidak cukup dekat untuk menarik sekte peringkat pertama untuk membuat persiapan selama beberapa dekade. Warisan Sekte Langit Merah Tua. Dunia luar tidak tahu tentang warisan itu. Meskipun Sekte Surga Crimson kuno memang lebih kuat dari banyak set peringkat pertama, itu bukan yang terkuat dari Sekte kuno. Selain itu, jika dunia luar mengetahui warisan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan menerobos masuk secara terbuka daripada membuat persiapan selama beberapa dekade. Dia tidak bisa mengetahuinya, tidak peduli bagaimana dia merenungkan masalah ini. Pasti ada alasan yang disembunyikan baginya, dan itu adalah alasan yang telah dirahasiakan dengan hati-hati selama beberapa dekade. Inilah mengapa mereka semua meresap seperti ini. Seutas kejutan muncul di mata Lin Hai saat dia mengarahkan pandangannya ke Jun Mobai. Ini untuk mengatakan, Anda adalah murid dari Sekte Langit Ninesuns. Keduanya sebelumnya saling waspada, tetapi suasana menjadi semakin tegang. Jelas bahwa karena kedua identitas mereka telah terungkap, mereka berdua memahami niat satu sama lain dan tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Bicaralah, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Lin Hai benar-benar tenang setelah topeng mereka dirobek, dan nada suaranya menjadi dingin dan tenang. Jun Mobai tersenyum tipis, sederhana, kamu mati. Lin Hai tersenyum dalam kemarahannya dan menatap Jun Mobai dengan penuh arti. Nak, kamu memang murid Sekte Langit. Sikap berlebihan itu adalah satu-satunya bukti yang saya butuhkan. Selama kamu mengetahuinya, Jun Mobai tersenyum tipis. Kami semua orang pintar di sini, Anda berada di sini berarti bahwa semua tujuan kita adalah sama. Lin Hai tertawa terbahak-bahak, ini berarti kamu juga di sini untuk warisan Kaisar Featherflight. Kaisar Featherflight, Jiang Chen tidak terbiasa dengan nama ini. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang benua jurang surgawi, dia benar-benar belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Warisan, Jun Mobai terkekeh. Lin Hai, kita tidak perlu bertarung jika kamu menginginkan warisannya. Anda dapat memiliki semuanya, saya hanya ingin beberapa hal di tubuhnya. Petik 2. Bermimpilah. Jun Mobai mencibir. Aku baru saja mengujimu, tetapi sepertinya kamu benar-benar tahu detailnya. Jiang Chen tidak benar-benar memahami arus bawah permainan pikiran mereka, tapi dia menduga bahwa keduanya mengejar kaisar besar berjudul bernama Kaisar Featherlight. Berhentilah berpura-pura, Lin Hai. Dua sekte kami mengejar Kaisar Featherflight 1000 tahun yang lalu, tetapi dia melarikan diri ke Myriad Domain. Namun, tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan dirinya, tetapi untuk berpikir bahwa dia meninggal di alam Paramon ini. Sungguh menakjubkan, Jun Mobai menggosok cincin di tangannya saat dia berbicara. Lin Hai, kamu harus memiliki simbol pelacakan Kaisar Surgawi Abadi, yang mana kamu merasakan tempat terakhirnya setelah memasuki alam Paramon. Apakah saya menebak dengan benar? Petik 2. Tidak apa-apa, bukankah kamu juga sama? Nada bicara Lin Hai cukup meremehkan, sepertinya Jun Mobai berbicara omong kosong. Hehe, Lin Hai, kesempatan terakhir. Anda dapat memiliki warisan Kaisar Featherflight, dan saya akan mengambil semua barang lainnya. Nada bicara Jun Mobai tanpa emosi, tetapi ada semacam tekanan di dalamnya yang tidak mengizinkan pertanyaan. Jiang Chen dalam hati serius saat dia mengamati di dekatnya. Kedua ini menyembunyikan kekuatan mereka baik-baik saja. Mereka setidaknya berada di alam sage bumi puncak, dan bahkan mungkin alam sage tingkat ke-7. Kedua ini berpura-pura menjadi alam bijak awal, dan bahkan melakukan tindakan kehilangan dalam upacara itu. Dia tidak secara pribadi bertarung dengan keduanya, jadi dia tidak tahu bahwa mereka berdua menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lin Hai tersenyum meremehkan, nak, mereka yang tidak mengenalmu benar-benar akan takut padamu.
Tapi Anda masih agak basah di belakang telinga untuk mencoba dan mengancam saya. Bawalah jika kamu berani. Dia meraih udara dengan tangan dan memanggil bendera saat dia berbicara. Dia mengayunkan bendera ke bawah, mengirimkan sinar cahaya yang memancar dan memotong ke perairan danau, seolah-olah air terjun turun dari surga. Gemuruh, air langsung terbelah, dan jurang yang panjang dan tipis menampakkan dirinya. Ekspresi Lin Hai tanpa ekspresi saat dia melihat Jun Mobai. Aku sudah membelah danau, beranikah kamu masuk? Jun Mobai terkekeh, aku akan masuk jika kamu melakukannya. Apakah begitu? Lin Hai tiba-tiba menyeringai dan mengayunkan bendera itu kembali, membuat air mengalir deras ke arah Jun Mobai. Jika itu masalahnya, cicipi air kematian ini terlebih dahulu. Dua asam urat membelah udara menuju Jun Mobai dengan mengibarkan bendera. Wajah Jun Mobai sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Lin Hai akan begitu tercela. Dia memanggil kipas kertas dengan lambaian tangannya dan menjentikkannya ke dalam tarian, menciptakan riak energi yang membentuk lapisan lingkaran pertahanan yang aneh untuk melindungi dirinya sendiri. Air payau ini rupanya sangat menakutkan. Desis yang menusuk telinga terdengar begitu menyentuh tanah, bahkan melahap pasir kuning. Itu adalah hal yang baik bahwa lingkaran pertahanan Jun Mobai begitu kuat, membiarkan dirinya hampir tidak menahan serangan itu. Pada saat Jun Mobai telah membubarkan serangan air, Lin Hai sudah melompat ke kedalaman danau. Dia mengertakkan gigi dan membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya dengan lambaian cepat dari kipasnya. Kemudian, dia melompat turun juga. Namun, keduanya belum lama berada di sana sebelum dua geyser besar keluar dari danau, melemparkan keduanya kembali ke pantai dengan sedikit basah kuyup. Keduanya menemukan pijakan mereka dengan susah payah saat kejutan muncul di kedua mata mereka. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke danau dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Air hitam hijau mulai bergolak hebat, seolah-olah api besar telah dinyalakan di bawah danau, saat air mendidih semakin terasa. Gemuruh, danau itu bergetar, saat air yang dipindahkan berubah menjadi ombak yang menerjang di pantai. Menara istana menjadi terlihat melalui air keruh, dan pecah di permukaan seperti ikan paus yang menerobos. Ya, sebuah istana, itu tidak besar, kira-kira 100 hektar, tapi itu memang sebuah istana. Pemandangan itu bahkan mengejutkan Jiang Chen, yang melihat dari bayang-bayang. Dia tidak mengira bahwa sebuah istana akan tersembunyi di bawah danau, dan itu akan muncul seperti ini. Saya ingin tahu apakah kedua orang itu memicu semacam pembatasan yang mengaktifkan langkah-langkah keamanan istana ini, menyebabkannya naik dari dasar danau. Terlepas dari apa itu, ini juga sedikit mengejutkan Jiang Chen. Tapi pertanyaan akhirnya berputar kembali ke hanya ada apa dengan istana ini. Kaisar besar berjudul tidak akan mampu memperbaiki istana seperti itu, tidak peduli seberapa kuat mereka. Bahkan sekte kuno seperti sekte surga Crimson kuno hanya bisa melipat ruang untuk membuat pesawat rahasia melalui penggunaan formasi dan seni ruang. Tetapi mereka juga sangat bergantung pada medan untuk memungkinkannya. Namun, istana ini tampaknya bisa bergerak, dan tidak terlihat sesederhana sesuatu yang diciptakan dari bumi. Dari pengalaman Jiang Chen, ini adalah tempat tinggal seseorang, dan juga tempat tinggal seluler. Tempat tinggal semacam ini bisa menyusut seukuran biji sesawi melalui seni ruang angkasa tertentu, seperti gunung emas magnetis. Kaisar berjudul besar tidak mungkin memperbaiki tempat tinggal seperti itu, mereka setidaknya harus menjadi kultivator Empyrean. Hanya melalui pengakuan Dao Surgawi, seseorang akan memiliki hak untuk memanfaatkan energi surga dan bumi untuk dapat menciptakan apapun melalui seni ruang angkasa semacam ini. Siapa Kaisar Featherflight? Jiang Chen sekarang sangat penasaran. Dia mengerti bahwa Jun Mobai dan Lin Hai tidak memperebutkan warisan kultivator, tetapi beberapa rahasia lain yang dia miliki. Dia tiba-tiba mendapat inspirasi yang mengisyaratkan mengapa Sekte Langit Ninesun menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk meresap ke dalam myriad domain. Itu pasti ada hubungannya dengan alasan Kaisar Featherflight memilih tempat ini sebagai tempat kelahirannya kembali. Meskipun dia tidak tahu apa itu untuk saat ini, itu tentu sangat penting karena bahkan sekte peringkat pertama seperti Sekte Langit terus mengingininya. Lin Hai dan Jun Mobai bertukar pandang, keserakahan di kedua tatapan mereka. Lin Hai, kamu dan aku bertarung di sini dan berusaha sekuat tenaga mungkin hanya akan bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana jika seseorang bergegas ke sini dan melihat kami berdua hampir tidak hidup? Bukankah itu akan menguntungkan nelayan sementara Snipe dan Klam terkunci dalam pertempuran? Jun Mobai tampak agak waspada.
Lin Hai tertawa terbahak-bahak, apa gunanya menyemburkan omong kosong sekarang? Apakah orang lain memiliki kesempatan untuk datang ke wilayah transenden? Selain itu, mereka tidak akan dapat menemukan tempat ini tanpa simbol pelacakan. Simbol ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh dua sekte kelas berat di Emperor Featherflight. Dia telah terluka parah dan tidak dapat membersihkan simbol itu dari tubuhnya. Itulah sebabnya dia melarikan diri ke alam Paramon dan mengasingkan diri dari dunia luar. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa susah payah kedua sekte telah mencari domain segudang selama 1000 tahun terakhir, mereka datang dengan tangan kosong. Inspirasi akhirnya muncul dalam bentuk ingatan tentang alam Paramon. Saat itulah mereka mulai melakukan persiapan. Lin Hai dan Jun Mobile semuanya diatur oleh sekte peringkat pertama, dengan satu-satunya misi untuk mencari sisa-sisa Kaisar Featherflight. Sekte telah menghabiskan banyak upaya dalam mencari Kaisar Featherflight sebelumnya, tetapi telah datang dengan tangan kosong. Dengan demikian, mereka tidak memiliki banyak harapan dan hanya ingin mencoba keberuntungan mereka di wilayah transenden, tetapi siapa yang tahu bahwa simbol pelacakan akan benar-benar mendeteksi petunjuk tentang sesuatu. Kedua murid telah mengikuti simbol pelacakan, akhirnya bertemu di tempat ini. Bab 679, Keadaan Lingbier. Jiang Chen mengerti beberapa hal dari percakapan mereka. Kaisar Featherflight ini memiliki rahasia pada dirinya yang mengakibatkan dia dikejar oleh Ninesun's Sky Sect dan Eternal Celestial Capital. Ketika dia terluka parah, dia melarikan diri ke Myriad Domain dan mengusir para pengejarnya dengan memasuki alam Paramon. Kedua sekte berasumsi bahwa dia baru saja pergi ke suatu tempat, atau mati-matian mencari pewaris untuk mewariskan warisan dan hartanya. Jadi mereka memutuskan pengejaran dan telah menyebar jaring untuk menemukan penerus ini atau Featherflight sendiri. Tapi mereka selalu datang dengan tangan kosong. Selain itu, rahasia yang mereka dambakan terlalu menonjol untuk mereka cari secara terbuka. Rahasia apa yang dimiliki Kaisar Featherflight untuk membuat kedua sekte ini terus mencari selama 1000 tahun? Mungkin, sebuah dekrit Empyrean. Sekte peringkat pertama manapun akan memiliki banyak kaisar besar berjudul, jadi item biasa tidak akan membuat sekte peringkat pertama menjadi hiruk-pikuk. Di mata Jiang Chen, hanya dekrit Empyrean yang menawarkan godaan seperti itu. Apa itu dekrit Empyrean? Itu adalah tanda dari surga yang tertinggal di tubuh seorang kultivator Empyrean setelah mendapatkan pengakuan dari surga. Banyak pesawat fana memandang pembudidaya Empyrean sebagai dewa, dan dekrit Empyrean dipandang sebagai tanda keilahian. Itu adalah validasi dari bantuan hukum surgawi, dan keputusan pribadi. Ketika seorang kultivator Empyrean binasa, dekrit Empyrean mereka dapat disempurnakan oleh orang lain. Ini adalah kesempatan tak ternilai bagi banyak kaisar besar berjudul yang tidak dapat memperoleh pengakuan dari Dao Surgawi. Kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dari Dao Surgawi dan menerobos ke alam Empyrean. Jika mereka bisa mengaturnya, kekuatan mereka akan mengalami peningkatan yang eksplosif, tetapi yang lebih penting, begitu juga umur mereka. Oleh karena itu, Jiang Chen merasa bahwa satu-satunya sumber daya yang akan menyebabkan dua sekte peringkat pertama bertarung sampai mati adalah harta yang menakjubkan seperti dekrit Empyrean. Sama seperti Jiang Chen tenggelam dalam pikirannya, Lin Hai dan Jun Mobile sudah terlibat satu sama lain dalam pertempuran. Keduanya telah menyembunyikan sebagian besar kekuatan mereka, mengungkapkan kemampuan mereka sebagai alam bijak tingkat ketujuh. Mereka bahkan lebih kuat dari Ding Tong yang telah dibunuh Jiang Chen di Gunung Rippling Mirage. Sekte Langit Ninesun licik baik-baik saja. Menanam pion di Sekte Tristar tidak cukup bagi mereka bahkan mengulurkan tangan mereka ke Istana Regal Pil. Jun Mobile ini, menyembunyikan dirinya dengan baik. Jika bukan karena peringatan kepala istana dan Qi, Jiang Chen benar-benar tidak akan mengira bahwa Jun Mobile adalah seorang mata-mata. Namun, dia senang duduk dan menyaksikan dua harimau berkelahi di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, ini adalah wilayah transenden, dan tidak seperti dunia luar, mereka mungkin benar-benar bekerja sama jika mereka dihadapkan di sini. Energi kehidupan sangat langka di sini sejak awal, dan pertempuran akan menghabiskan banyak energi kehidupan pribadi mereka. Selain itu, Jiang Chen tidak akan sengaja membuat situasi tidak menguntungkan baginya. Bukankah Jun Mobile sendiri yang menyebutkannya? Nelayan akan diuntungkan ketika Snipe dan Klam saling bertarung. Jiang Chen memutuskan untuk duduk diam dan menjadi nelayan. Meskipun dia adalah seseorang yang bereinkarnasi, tubuhnya adalah penghuni Myriad Domain.
Dia masih memiliki perasaan untuk tempat ini. Sekarang dia tahu bahwa Lin Hai dan Jun Mobai adalah mata-mata dari kekuatan luar, dia benar-benar tidak bisa berpikir positif tentang keduanya lagi. Jun Mobai khususnya membuatnya jijik karena dia menyusup ke istana pil regal. Setelah bertahun-tahun, Jiang Chen merasakan kekerabatan yang cukup dalam dengan istana pil regal. Manusia bukan rumput atau pohon, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan apa-apa? Apakah itu Dan Qi, Mu Gaoqi, Penatua Yun Ni, atau saudara perempuan Ling? Jiang Chen masih sangat menghargai mereka semua. Dalam pandangannya, kekuatan Lin Hai lebih kuat dari Jun Mobai, tapi Jun Mobai lebih licik. Ini menempatkan mereka pada pijakan yang rata. Lin Hai lebih kuat bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena bendera di tangannya. Jelas item yang luar biasa, kemampuan ofensif dan defensifnya patut dipuji. Ada banyak momen di mana Jun Mobai berada di ambang membangun keuntungan, tetapi ditolak oleh sapuan bendera itu. Hal-hal seperti yang dipikirkan Jiang Chen, jumlah kekuatan hidup yang sangat rendah di wilayah transenden membuat keduanya kelelahan setelah 15 menit pertempuran ganas. Keduanya mirip dengan dua banteng, mata mereka merah dan terengah-engah, tapi masih penuh semangat gila. Mereka tidak terlihat seperti akan mundur untuk apapun. Lin Hai, kamu bukan apa-apa tanpa bendera itu. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh Eternal Celestial Capital? Jun Mobai tahu bahwa dia tidak akan bisa menang jika dia tidak bisa melewati bendera terkutuk itu. Lin Hai mendengus dingin, dan kamu pikir kamu kuat. Anda bergantung pada skema licik juga. Potong omong kosong, lanjutkan. Petik 2. Sama seperti keduanya mati-matian bertarung satu sama lain, Ling Bier benar-benar menemukan tempat warisan di sudut terpencil wilayah dalam. Itu sangat terisolasi, tetapi dia kebetulan menemukannya. Tempat kelahiran kembali ini ditinggalkan oleh seorang kultivator alam kaisar tingkat 9. Kultivator tidak menjalani hari-harinya di sini, tetapi lebih mengembangkan seni kelahiran kembali, seni yang menemukan kehidupan dalam kematian. Dia mencoba naik ke tingkat yang lebih tinggi di alam Paramon, tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya. Tempat kelahiran kembali ini telah dipenuhi dengan persiapan untuk kenaikan, sehingga memberikan lingkungan yang cukup nyaman untuk Ling Bier. Dia telah berada di tepi untuk membebaskan diri dari alam roh untuk memulai, jadi menerobos ke alam bijak dengan prestasi yang mudah baginya. Setelah menerima kejutan seperti itu, Ling Bier memutuskan untuk membengkokkan pikirannya untuk menerobos ke alam bijak dan menembus semua belenggunya sekaligus, naik setelah seharian penuh berusaha. Tidak hanya itu, tetapi prosesnya tampaknya telah membangkitkan sesuatu di tempat warisan dan dia juga menerima warisan kultivator alam kaisar tingkat ke-9. Ini benar-benar memberinya perasaan surrealis. Dia tidak pernah merasa bahwa keberuntungan seperti itu akan menunggunya di alam Paramon. Meskipun kepala istana dan Qi telah menerima warisan di alam Paramon, tingkat warisannya jelas lebih rendah dari miliknya. Itu hampir sampai pada titik di mana dia bertanya-tanya apakah tingkat warisan seperti itu benar-benar ada di alam Paramon selama 1000 tahun terakhir. Kaisar besar berjudul palsu ini telah meninggalkan banyak barang, dan semakin banyak Ling Bier menghitung, semakin kagum dia. Dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Chen begitu kuat. Dia menduga bahwa saudara junior Jiang Chen pasti memiliki keberuntungan yang menantang surga, dan sekarang Lady Luck juga tersenyum padanya. Ketika dia melihat semua harta ini, Ling Bier yang biasanya menjadi sedikit gugup. Jika dunia luar mengetahui harta karun ini, aku harus merahasiakan ini sepenuhnya. Senior Shaoyin adalah wanita yang luar biasa. Ada jauh lebih sedikit pembudidaya wanita daripada pembudidaya pria di benua Divine Abyss. Sebagai pembudidaya wanita, saya harus mengambil jubah untuk semua pembudidaya wanita. Ling Bier perlahan-lahan tenang dari kegembiraan awalnya. Senior memang meninggalkan banyak harta, dan salah satu dari mereka akan menjadi harta yang tak tertandingi di Myriad Domain. Dia dengan hati-hati menyimpan semuanya dan menunjukkan sikap hormatnya. Senior Shaoyin, Junior Ling Bier telah menerima warisanmu. Saya akan menyebarkan kemuliaannya ke dunia suatu hari nanti, dan mengangkat nama pembudidaya wanita untuk selamanya. Petik 2. Ling Bier bukan tipe orang yang membongkar jembatan setelah dia menyeberangi sungai. Dia hanya pergi setelah memberikan penghormatan penuh. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia akan berada dalam masalah besar jika seseorang menemukannya, jadi dia menghancurkan apapun yang mungkin bisa menjadi petunjuk sebelum dia pergi.
Aku telah menghabiskan 6 dari 9 hari yang diberikan kepada kita. Saya ingin tahu di mana saudara junior Jiang Chen sekarang. Ling Bier sedang memikirkan Jiang Chen dan tidak ingin segera pergi, jadi dia memutuskan untuk melihat sekeliling dan melihat apakah dia bisa menemukannya. Instingnya tiba-tiba berteriak padanya, tetapi teriakan meledak dari kirinya tepat saat dia melompat ke tempat persembunyian. Ini Ling Bier, itu adalah murid dari Istana Pil Regal. Jantung Ling Bier berdebar kencang saat mendengar suara ini. Kenapa dia? Dia hampir berpikir ada yang salah dengan telinganya. Orang yang berbicara terdengar seperti Wang Jianyu, kepala istana dari Istana Pedang Suci. Instingnya sepenuhnya terbangun, dan dia tahu ada yang tidak beres. Tubuhnya berkedip saat dia bersiap untuk berkedip. Namun, Wang Jianyu terlalu cepat, dan menyusul di sini hanya dalam 3 langkah. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Jalan kecil. Ling Bier baru saja mulai meningkatkan kecepatannya ketika Wang Jianyu menghentikannya. Dia melirik, ayo, lari. Kenapa kamu tidak lari? Alis ramping Ling Bier menyatu sedikit. Kepala istana Wang, beraninya kau menyelinap ke alam Paramon. Ini jelas-jelas melanggar aturan. Apakah kamu tidak takut menghasut kemarahan publik terhadap Istana Pedang Suci? Wang Jianyu terkekeh keras. Keadaan emosional dan mentalnya telah dipelintir setelah satu kejutan demi kejutan, jadi dia kehilangan ketenangannya sebagai kepala sekte. Tapi di tempat itu lahir kegilaan yang berbahaya. Kemarahan publik, segudang domain. Hahaha, apa kemarahan publik? Mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri saat ini. Kemarahan publik apa yang bisa mereka panggil? Petik 2. Ekspresi Ling Bier menjadi gelap. Kepala Istana Wang, apa maksudmu dengan semua kata-kata yang mengkhawatirkan ini? Wang Jianyu terus terkekeh, apa maksudku? Sederhana, Myriad Domain sudah selesai. Anda jalan kecil, saya mendengar Anda memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Chen. Apakah itu berarti kami bisa memancingnya keluar jika kami menggunakanmu sebagai umpan? Wang Han dan yang lainnya telah meluangkan waktu untuk berjalan sekarang, senyum sombong di wajah mereka. Di belakang Wang Han berjalan seorang tua-tua misterius yang keriput. Tapi insting Ling Bier melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada berteriak padanya ketika dia melihat pria ini. Mereka terdiam, seolah-olah langit itu sendiri telah runtuh. Ling Bier, untuk berpikir bahwa akan ada hari di mana kamu jatuh ke tanganku. Wang Han tiba-tiba ingin tertawa sepuasnya. Dia sudah berpadanya begitu lama, tetapi fakta bahwa sekte mereka adalah saingan berarti dia tidak bisa secara terbuka mengejarnya. Namun, dia memiliki banyak mimpi basah tentang dia, dan sekarang dia melihatnya, dia merasakan kepuasan yang mesum meningkat di hatinya. Bab 680, Jiang Chen mengungkapkan dirinya sendiri. Wang Han, dari semua orang, bagaimana Anda layak memasuki alam Paramon? Ling Bier sangat membenci karakter Wang Han dan memandangnya dengan pandangan menghina. Wang Han telah dipermalukan oleh Regal Pil Palace berkali-kali di masa lalu. Sekarang setelah Ling Bier memandang rendah dia sekali lagi, dia segera merasakan amarah yang meledak di hatinya. Anda anjing Regal Pil Palace mungkin telah mempermalukan saya di masa lalu, tetapi sekarang saya, Wang Han telah memasuki pengawasan seorang ahli kerajaan kaisar. Beraninya gadis kecil sepertimu masih meremehkanku. Dia melirik ke arahnya, letakkan amarahmu itu di tempat lain, Ling Bier. Kata-katamu tidak berarti apa-apa di sini. Wang Han memberi hormat kepada kepala sekte Qin Mo dengan hormat saat dia berbicara. Tuan yang terhormat, wanita ini adalah murid Istana Pil Regal, dan memiliki hubungan dengan Jiang Chen. Jiang Chen benar-benar akan muncul jika kita menahannya. Selain itu, Regal Pil Palace dan aku memiliki dendam yang membara. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati meminta izin Anda untuk secara pribadi memberikan hukuman kepada wanita ini, Tuan. Petik 2. Dia memahami tempatnya dengan sangat baik, dan tahu bahwa dia harus selalu meminta izin kepada kepala sekte Qin Mo. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu segera merasakan sedikit lebih banyak penghargaan untuk murid baru ini setelah mendengar pujiannya. Dia mengangguk, akhiri pertempuran ini dengan cepat, dan jangan buang waktu lebih dari yang diperlukan. Orang tua itu sendiri tahu bahwa ini sudah hari ke-6 dari total 9 hari di mana Paramon Realm akan dibuka. Waktu tidak menunggu siapapun. Tujuan terbesarnya adalah untuk menangkap Jiang Chen. Tidak ada hal lain yang penting baginya. Dia tidak punya niat untuk berurusan dengan masalah lain yang muncul. Oleh karena itu,
sikap lelaki tua itu terhadap setiap jenius yang ditemuinya di alam Paramon dapat disimpulkan dengan satu kata, bunuh. Mereka telah bertemu dengan 8 orang jenius di alam Paramon, dan orang tua itu telah memerintahkan mereka semua untuk dibantai. Sayangnya, Nichong dari Istana Regal Pil telah menjadi salah satu korban itu. Tentu saja, lelaki tua itu sangat licik. Dia tidak repot-repot membunuh para jenius itu sendiri, tetapi malah memerintahkan Wang Jianyu untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Setiap orang yang dibunuh Wang Jianyu menjauhkannya dari Myriad Domain, dan mengirimnya lebih jauh ke jalan kesetiaan mutlak terhadap Sekte Sitar. Haus darah Wang Jianyu jelas telah dibangunkan oleh perintah ini juga. Meskipun dia tahu bahwa kepala Sekte Qin Mo sedang menguji kesetiaannya, dia tidak ragu sama sekali ketika membunuh para jenius Myriad Domain. Jelas bahwa perasaan tertekan dan cemberut yang diderita Wang Jianyu akhir-akhir ini telah melahirkan kebencian yang mendalam terhadap semua sekte di Myriad Domain. Dia sangat perlu membuat kekacauan untuk menyelesaikan emosi negatif yang berputar-putar di dalam dirinya. Oleh karena itu, hampir setiap jenius yang mereka temui di Paramon Realm meninggal dengan kematian yang mengerikan di tangan Wang Jianyu. Untuk sesaat, Ling Bier merasa benar-benar bingung saat dia melihat Wang Jianyu yang gila, Wang Han yang penjilat, dan lelaki tua dengan kekuatan yang tak terduga. Dia telah melihat banyak situasi serius sebelumnya, tetapi yang dia hadapi sekarang tanpa diragukan lagi adalah yang paling mematikan dari semuanya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia baru saja mewarisi warisan senior Cao Yin, dan dia memiliki beberapa jimat pelarian bersamanya sekarang. Faktanya, salah satu dari mereka bahkan bisa menembus batasan domain seorang kultivator ranah kaisar. Namun, dia juga berada di alam Paramon. Dia tidak tahu persis apa efeknya pada jimatnya. Selain itu, dia juga mengkhawatirkan Jiang Chen. Dilihat dari nada bicara Wang Han, orang-orang ini jelas menargetkan adik laki-lakinya. Ling Bier ragu-ragu. Dia merasa bahwa dia memiliki setidaknya 60 hingga 70% kesempatan untuk melarikan diri jika dia menggunakan jimat penyelamat senior Cao Yin. Namun, apa yang akan terjadi pada saudara junior Jiang Chen jika dia melarikan diri sendirian? Dia melirik pria tua misterius itu, dan memperkirakan bahwa dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator kerajaan. Dia jauh lebih kuat daripada pembudidaya lainnya di Myriad Domain. Jika dia pergi sendirian, apa yang akan dilakukan saudara junior Jiang Chen jika dia bertemu dengan kelompok ini? Ling Bier tahu bahwa Jiang Chen kuat dan luar biasa, tapi kali ini lawan mereka adalah seorang kultivator kaisar. Dia berbeda dari lawan lain yang pernah mereka temui di masa lalu. Dia mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia tiba-tiba menatap lelaki tua misterius itu dan berkata, "Senior, saya tidak tahu dari mana Anda berasal, dan saya tahu betul bahwa saya bukan tandingan kekuatan Anda. Anda dapat menangkap saya, tetapi saya akan meminta Anda untuk tidak menyakiti saya. Saya akan bekerja sama dengan apapun yang Anda minta untuk saya lakukan, dan saya hanya memohon agar Anda tidak memberikan saya kepada Wang Han. Saya lebih baik mati daripada menyerahkan diri pada rasa malu." Nada suara Ling Bier adalah beludru di atas baja. Wang Han sangat marah, "Beraninya kau masih berpura-pura menjadi dewi. Anda mungkin pernah menjadi dewi di masa lalu ketika semua orang memuji Anda, tetapi sekarang Anda hanya seorang tawanan belaka. Aku bisa mengubahmu menjadi budak kapan saja aku mau." Kepala Sekte Qin Mo tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, "Wang Han, apakah kamu yakin gadis ini sangat dekat dengan Jiang Chen? Apakah Anda yakin Jiang Chen pasti akan menunjukkan dirinya jika kita memilikinya?" Petik 2. Tuan yang terhormat, Jiang Chen sangat menyukai wanita jalang ini. Dia pasti akan muncul. Dalam hal ini kami akan menyimpannya bersama kami. Anda tidak perlu terburu-buru untuk melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Itu bisa diputuskan setelah kita menangkap Jiang Chen. Tujuan utama orang tua itu adalah untuk menangkap Jiang Chen. Ketika dia melihat ekspresi tekad Ling Bier, dia juga khawatir gadis ini akan bunuh diri untuk melindungi kesuciannya. Jika dia benar-benar bunuh diri, maka dia tidak akan mengancam Jiang Chen. Jika anak itu benar-benar bersembunyi di alam Paramon, akan sulit untuk mengeluarkannya jika dia tidak memiliki daya ungkit. Dengan itu, lelaki tua itu menatap Ling Bier dengan acuh tak acuh dan menambahkan, "Gadis kecil, saya sudah cukup tua, jadi saya lebih suka tidak menghancurkan seorang gadis kecil yang cantik seperti Anda jika tidak perlu. Namun, jika Anda menolak untuk bekerja sama dengan saya dengan benar,
maka saya tidak keberatan melanggar sumpah saya. Bahkan jika saya bisa mentolerir Anda, saya yakin, kenalan, Anda ini tidak keberatan melayani Anda pada saat yang sama. Orang tua itu mulai tertawa jahat setelah dia selesai berbicara. Kulit kepala Ling Bier tergelitik ketakutan saat dia mendengarkan. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan memasang tampang takut dan patuh. Aku hanya meminta agar aku tidak dipermalukan, senior. Ayo pergi. Ekspresi lelaki tua itu tenggelam saat dia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh dan berjalan ke depan. Kelompok itu terus melakukan pencarian di dalam wilayah dalam. Mereka bertemu dengan beberapa jenius Myriad Domain lagi di sepanjang jalan, dan Wang Jianyu membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Ling Bier terbakar amarah ketika menyaksikan ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Wang Han, mengapa kita belum bertemu Jiang Chen? Nada bicara lelaki tua itu menjadi sedikit kesal. Tuan yang terhormat, Jiang Chen benci ditinggalkan. Saya curiga dia sama sekali tidak berada di wilayah dalam, melainkan wilayah transenden, Wang Han menyuarakan deduksinya. Setelah merenung sejenak, lelaki tua itu melambaikan tangan dan berkata, kalau begitu kita pergi ke wilayah transenden. Ling Bier merasakan kecemasan dan kerinduan di dalam. Hatinya sedang kacau. Dia tahu bahwa saudara junior Jiang Chen kemungkinan besar berada di wilayah transenden. Dia khawatir bahwa orang-orang ini akan menyakitinya, tetapi juga memiliki harapan optimis bahwa jimat kuat senior Shao Yin dapat membantu mereka berdua melarikan diri bersama. Ling Bier kira-kira 70% yakin bahwa dia akan berhasil jika dia melarikan diri sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia menyimpulkan bahwa peluang keberhasilan mereka hanya 40% paling banyak jika dia bertemu dengan Jiang Chen dan berusaha melarikan diri bersama. Namun, Ling Bier bersedia mencoba bahkan jika peluang keberhasilannya rendah. Dia tahu bahwa saudara junior Jiang Chen akan berada dalam masalah besar jika dia tidak bertemu dengannya. Istana Pedang Suci adalah satu hal, tetapi lelaki tua itu adalah seorang kultivator kerajaan. Tidak ada yang pasti. Bahkan jika dia mengesampingkan bahwa dia adalah penyelamat ayahnya, Ling Bier masih akan membuat pilihan yang sama tanpa ragu-ragu. Dia adalah pria pertama yang masuk ke dalam hatinya dan pria pertama yang bisa dia terima tanpa syarat apapun. Dalam pikiran Ling Bier, dia sendiri lebih suka berjalan menuju kematian agar Jiang Chen selamat. Sementara itu, pertempuran di tepi danau telah berkurang. Itu berlangsung selama 6 jam penuh, dan kedua belah pihak hampir kelelahan. Meski begitu, baik Jun Mobei maupun Lin Hai tidak mau membiarkan lawan mereka melarikan diri. Mereka memainkan kartu truf demi kartu truf, melemparkan setiap kemampuan yang bisa mereka keruk satu sama lain. Pertempuran hiruk-pikuk berlanjut tanpa pemenang yang ditentukan. Pada akhirnya, mereka bahkan saling menyerang dengan kartu truf pamungkas mereka. Bang! Kedua pembudidaya jatuh ke pasir kuning yang sekarang dihiasi dengan parit panjang yang ditarik. Seperti ladang yang baru dibajak, parang itu membuat bopeng di seluruh medan pertempuran. Keduanya memuntahkan darah pada saat yang sama dan berjuang untuk berdiri. Jelas bahwa bentrokan terakhir itu telah merugikan mereka. Kamu orang gila, jika kamu terus begini, kita berdua akan mati di sini, Lin Hai. Jun Mobei bersumpah dengan keras. Lin Hai berkata dengan marah, bagaimana mungkin aku mati sebelum kamu? Dan apakah Anda baru saja menyebut saya orang gila? Apakah itu terlihat seperti aku berjuang sendiri? Bukankah kamu juga gila? Petik 2. Jun Mobei menghela nafas, kami berdua dalam masalah besar jika seseorang muncul sekarang. Maka kamu pantas mendapatkannya. Lin Hai adalah orang yang sangat cepat dan galak. Dia berjuang untuk berdiri dan berusaha mengibarkan benderanya, ingin memberikan pukulan terakhir kepada Jun Mobei. Wajah Jun Mobei sangat memucat, apakah kamu serius berencana untuk mati, dasar orang gila? Lin Hai melirik, kamu pasti harus mati, atau bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan warisan Kaisar Featherflight untuk diriku sendiri? Jun Mobei baru saja akan mengatakan sesuatu ketika matanya melebar tak percaya. Dia menatap ke belakang Lin Hai, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling sulit dipercaya sepanjang hidupnya. Lin Hai mencibir dan berkata, tidak perlu mencoba trik ini padaku, nak. Anda mencoba untuk mengalihkan perhatian saya sehingga Anda dapat menyergap saya, bukan? Tidakkah menurutmu trik itu agak kuno? Jelas bahwa Lin Hai tidak percaya bahwa ada sesuatu di belakangnya sama sekali. Namun, dia segera mendengar langkah kaki di belakangnya. Mereka adalah langkah kaki yang sangat tegas. Dia panik,
dan hampir jatuh karena seberapa cepat dia berbalik. Seorang pemuda berdiri di sana, tampak tersenyum pada mereka berdua. Jiang Chen, Jiang Chen. Lin Hai terkejut saat dia melihat kembali ke Jun Mobile. Untuk sesaat, dia jelas bingung dengan koneksi yang mungkin dimainkan. Dia tidak yakin apakah Jiang Chen adalah mata-mata sekte langit Ninesun lainnya. Bagaimanapun, dunia ini penuh dengan setengah kebenaran dan kebohongan. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti milik siapa mereka sampai identitas mereka terungkap. Kakak senior Lin Hai, kakak senior Jun, siapa kamu? Jiang Chen pura-pura penasaran sambil menatap kedua sosok yang tampak menyesal itu. Jun Mobile buru-buru menatap Lin Hai dengan penuh arti sebelum menjelaskan, kamu tiba tepat pada waktunya, saudara junior Jiang Chen. Ini seperti ini, kami menemukan istana warisan ini, tapi Lin Hai ini tidak akan berhenti berjuang dengan saya untuk itu. Sekarang kami berdua terluka, syukurlah Andalah yang datang dan bukan orang lain, atau alternatifnya tidak terbayangkan. Petik 2. Lin Hai segera mengerti bahwa Jiang Chen bukanlah murid sekte langit Ninesuns. Lin Hai bertarung dengan Jun Mobile sampai mati beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang, mereka diam-diam bekerja sama dan berdiri di sisi yang sama. Jika tidak, dalam kondisi mereka saat ini, mereka pasti akan mati jika Jiang Chen mengetahui kebenarannya. Lin Hai segera menamparkan kepalanya dengan penyesalan dan berkata, aku bodoh, aku sangat bodoh. Saudara Jiang Chen, istana pil kerajaan Anda memiliki nomornya, jadi warisan ini milik Anda sepenuhnya. Saya hanya meminta Anda dapat memberi saya bagian juga. Petik 2. Jiang Chen harus mengakui bahwa keduanya tidak hanya pandai berakting, tetapi juga cepat mengambil peran masing-masing. Jika dia tidak tahu dari awal bahwa mereka adalah mata-mata, dia mungkin benar-benar telah menarik wall menutupi matanya. Tidak heran mereka telah naik ke posisi mereka saat ini. Keterampilan akting mereka adalah kedudukan tertinggi. Tolong datang dan bantu aku, saudara junior Jiang. Kita harus bergegas, atau kita mungkin tidak akan mendapat bagian. Terutama jika Katedral Agung muncul, Jun Mobile berbicara dengan sangat tidak tulus.